Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Kami dari juga dengan video presentasi tentang filsafat dan biografi Al-Farabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rana Farisi akan menyampaikan sebuah presentasi yaitu tentang biografi Al-Farabi. Al-Farabi adalah filsuf pada tahun 870 sampai 950 Masehi. Ia terkenal dengan filsuf muslim yang terkemuka. Dan ia lahir di kota Al-Farab atau Turkistan. Sekarang dikenal dengan Kazakhstan. Nama aslinya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Al-Farabi. Ia juga dikenal dengan nama latinnya Al-Farabius. Ya, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian selanjutnya Imam Al-Farabi ini beliau belajar di kota Baghdad dan beliau banyak menguasai berbagai macam jenis keilmuan seperti ilmu matematika, fisika, musik, dan filsafat. Dan juga Imam Al-Farabi ini juga mempelajari karya-karya daripada Plato dan Aristoteles. Dan juga Imam Al-Farabi ini juga mempelajari karya-karya dari filsuf-filsuf muslim seperti Al-Kindi dan Al-Farisi. Baik, perkenalkan, nama saya M. Raffi Juliano. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya tadi mengenai konsep-konsep dan teori-teori dalam karya Al-Farabi. Pada karyanya, Al-Farabi memperkenalkan beberapa konsep yang sangat penting. Di antaranya adalah negara yang sempurna, kebahagiaan, dan masyarakat yang ideal. Ia juga mengembangkan teori tentang kemampuan dan fungsi intelektualitas manusia. Dan juga ia memperkenalkan sebuah teori yang disebut intelektus, yang mana adalah kemampuan dari manusia untuk memahami hakikat secara universal dan abstrak. Kemudian pemikiran Al-Farabi ini sangatlah penting bagi dan berpengaruh terhadap kemajuan dan perkembangan filsafat Islam dan Eropa selama berabad-abad. Baik, adapun karya-karya Al-Farabi meliputi berbagai topik, termasuk etika, politik, metafisika, logika, dan musik. Salah satu karyanya yang terkenal ialah The Principles of the Views of the People of the Ideal City. Jadi, di mana ia membahas tentang bagaimana masyarakat ideal harus berfungsi. Al-Farabi juga mengembangkan konsep tentang filsafat politik dengan menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara semua warga. Dia berpendapat bahwa pemerintahan yang baik harus mempromosikan kesejahteraan rakyat dan mencegah tindakan kejahatan. Dan bahwa negara ideal harus dipimpin seorang filsuf yang bijaksana. Selain itu, Al-Farabi juga mengembangkan teori tentang musik, di mana ia menunjukkan bahwa musik dapat memiliki efek terapeutik pada jiwa manusia dan dapat digunakan untuk memperbaiki kesehatan mental. Terima kasih sebelumnya kepada teman saya yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi saya.
Adapun yang akan saya sampaikan yaitu tentang biografi atau sejarah hidup dari tokoh filsafat Islam yang terkenal yaitu Al-Farabi. Adapun tentang Al-Farabi ini, karya-karya Al-Farabi ini mulai diterjemahkan kepada bahasa lain pada abad atau dimulai dengan abad 12 dan 13, yang mana perkembangan atau terjemahan bahasa atau terjemahan filsafat ini ke bahasa lain, yang karya Al-Farabi ini mempunyai peran penting dalam perkembangan filsafat, terutama kepada filsafat Islam. Dan adapun Al-Farabi ini juga dikenal dengan kedua guru atau after Aristotle dalam filsafat Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada atau saya berikan saya berikan penjelasan yang lain, yang kesempatan teman saya kepada teman saya yang lain, dipersilahkan. Saya akan melanjutkan materi yaitu Al-Farabi meninggal di Damaskus, Suriah pada sekitar tahun 950 Masehi. Warisan intelektualnya terus hidup melalui karya-karyanya yang bertahan hingga saat ini dan pengaruhnya terhadap filsafat Islam dan Barat. Ada beberapa bentuk pemikiran filsafat Al-Farabi, diantaranya yang pertama itu konsep tentang masyarakat ideal. Al-Farabi memperkenalkan konsep tentang masyarakat ideal yang mencakup beberapa unsur seperti keadilan, kesetaraan, persatuan, dan kesejahteraan bersama. Menurutnya, masyarakat ideal harus dipimpin oleh filosof yang bijaksana dan beradab. Dia berpendapat bahwa pemerintah yang baik harus mempromosikan kesejahteraan rakyat dan mencegah tindakan kejahatan, dan bahwa negara ideal harus dipimpin oleh seorang filsuf yang bijaksana. Perkenalkan, nama saya Bakhtiar. Saya ingin memperkenalkan atau mempresentasikan filsafat musik. Al-Farabi memiliki makna khusus atau makna yang unik tentang musik, yaitu musik ini memiliki makna terapeutik atau memiliki efek terapeutik dan dapat juga digunakan untuk memperbaiki kesehatan mentalnya seseorang. Dan juga musik ini, menurutnya musik ini adalah salah satu cara untuk mengekspresikan emosi seseorang. Bahwasanya setiap nadanya itu memiliki kekuatan untuk mempengaruhi keadaan suasana hati dan keadaan jiwanya seseorang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nafal Zuhdi. Materi selanjutnya, teori tentang intelektualisme. Al-Farabi memiliki pandangan yang kuat tentang intelektualisme. Dia berpendapat bahwa kebijaksanaan dan pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui refleksi dan meditasi. Menurutnya, intelektualisme tidak hanya mencakup pemahaman tentang dunia material, tetapi juga pemahaman tentang aspek-aspek metafisika yang lebih tinggi dari keberadaan manusia. Baik, saya Hijrah. Saya akan mempresentasikan konsep tentang filsafat politik. Al-Farabi memperkenalkan gagasan tentang filsafat politik, di mana dia menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan di antara semua warga negara. Dia berpendapat bahwa pemerintahan yang baik harus mempromosikan kesejahteraan rakyat dan mencegah tindakan kejahatan. Dia juga berpendapat bahwa negara ideal harus dipimpin oleh seorang filsuf yang bijaksana, yang mampu memimpin dengan cara yang baik dan dengan cara yang adil. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi, saya akan menjelaskan konsep metafisika dari tokoh Al-Farabi. Al-Farabi memiliki pandangan yang unik tentang ilmu metafisika. Beliau berpendapat bahwasannya dunia material dan dunia spiritual
merupakan dua aspek yang penting dalam keberadaan manusia. Menurutnya, manusia harus memperoleh pemahaman yang baik tentang keduanya, sehingga mereka dapat mencapai kebijaksanaan dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami tentang filsafat dari Al-Farabi. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. With every breath I take.